Salam, selamat pagi sidang jemaat GPPS Talitha Kumi. Pada pagi hari ini kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Walaupun beribadah di rumah, bila kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kembali lagi Tuhan pada pagi hari ini. Kami datang mengucap syukur Tuhan sudah memimpin, memelihara, memberkati kami. Kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera melimpah bagi kami. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, namun pemeliharaan Allah tetap menjaga dalam sepanjang kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi juga jemaat kami yang mendengar di rumah. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati dalam kehidupan mereka. Firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Hancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat akan menghalangi merintangi pemberitaan firman Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan senantiasa urapi hamba-Mu, urapi jemaat kami yang di rumah beribadah Tuhan. Ya, nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah kepada kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita ambil di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Perikop, Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Puji Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, memeliharanya dan melakukannya hari lepas hari di dalam sepanjang kehidupannya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah memperingati hari kematian Tuhan Yesus, bahkan kebangkitan. Mereka berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya yakin bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Dia datang dari surga dan dia akan kembali ke surga. Ya. Mereka berkumpul bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada saat itu mereka sedang berkumpul dan Yesus mengatakan kepada mereka tentang kenaikannya ke surga. Kita boleh melihat di sini pesan Kristus kepada para rasulnya, kenaikan Kristus ke surga di Yerusalem. Kristus melalui malaikatnya sudah menyuruh murid-muridnya untuk menemui dia di Galilea. Di sana ia menyuruh mereka untuk menemuinya di Yerusalem. Pada hari tertentu, demikianlah ia menguji ketaatan mereka, dan ternyata ketaatan mereka itu dijalankan. Dan ternyata ketaatan mereka itu dijalankan dengan siap sedia dan senang hati. Mereka berkumpul seperti yang sudah ditetapkannya bagi mereka untuk menjadi saksi-saksi kenaikannya ke surga, yang ceritanya kita dapat di sini amati ya. Kita boleh melihat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus suruh berkumpul menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Karena Tuhan Yesus naik ke surga disaksikan oleh murid-muridnya, dan muridnya berkumpul bersama-sama. Mereka orang yang taat, orang yang setia akan perintah Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus katakan sebagai gurunya, sebagai Tuhannya, sebagai juru selamatnya, dia mengikuti perintah daripada Tuhan Yesus atas ketaatannya. Karena disitulah mereka akan menerima kuasa yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus naik ke surga, berjanji dia akan turun juga seperti apa yang
dia lihat waktu dia naik ke surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pada saat ini kita sudah melampaui zamannya Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan pada saat ini kita adalah zaman kemurahan, zaman Roh Kudus penolong, bahwa Yesus 2000 tahun yang lalu sudah naik ke surga dan dia sudah mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada murid-muridnya dan diberikan kuasa kepada murid-muridnya, dan muridnya menyaksikan. Bahkan dituliskan di dalam Kisah Para Rasul ini, rasul-rasul sudah menuliskan tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bahkan dia kembalinya juga sama seperti apa yang dikatakan Yesus. Dia akan turun sama seperti waktu dia naik ke surga. Jadi satu pun orang tidak ada yang tahu kedatangannya. Untuk itu kita di dalam akhir-akhir ini memperayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita senantiasa siap sedia. Tuhan akan datang kembali seperti apa yang dia lihat murid-muridnya waktu dia naik ke surga. Tidak satu orang pun yang akan datang. Tetapi murid-muridnya bertanya, apakah mereka akan memulihkan bangsa Israel atau orang-orang Yahudi tentang kerajaan surga. Tapi Yesus sudah katakan mereka selalu memberitakan tentang kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah anak-anak kerajaan surga. Kita menerima juga pesan firman Tuhan lewat rasul-rasul yang mereka sudah alami. Mereka mengatakan di ayat 8, mereka akan menerima kuasa Roh Kudus ke atas semua yang mau menerima kuasa daripada Tuhan, termasuk murid-muridnya pada waktu itu ya. Pada sekarang ini kita adalah zaman kemurahan, zaman Roh Kudus yang menjadi penolong. Tuhan Yesus sudah naik ke surga, menyediakan tempat bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Kita peringati dan kita juga menerima janjinya bahwa Roh Kudus ini penting di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Karena Roh Kudus ini adalah Roh penolong yang menolong di dalam setiap kehidupan kita. Kita baca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus sudah naik ke surga 2000 tahun yang lalu dan dia memberikan penolong, yaitu Roh Kudus yang akan menyertai Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Pada saat ini kita mengalami COVID-19 Corona. Ya, ada satu penolong yang dapat menolong Bapak, Ibu, Saudara dan saya, yaitu kuasa Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan pada saat 2000 tahun yang lalu, sehingga pada saat ini tetap sama, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, supaya kita tidak takut, supaya kita tidak gelisah, supaya kita tidak gentar di dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan, penyakit yang datang di negeri kita, bahkan bangsa-bangsa yang lain pada saat ini kita alami. Tapi ada satu kuasa yang Tuhan berikan, yaitu Roh penolong. Roh yang sanggup menolong di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Di dalam keadaan apapun, Roh penolong inilah yang menjadi penghiburan dan kekuatan bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Ya. Bahkan di ayat 8 dikatakan, aku akan memberikan kuasa. Dia bukan memberikan kuasa kepada murid-muridnya saja, tapi kepada kita pada saat ini. Kalau kita memerlukan kuasa itu, mintalah kepada Tuhan. Kuasa Roh Kudus menjadi penolong, penghibur, menjadi kekuatan di dalam sepanjang kehidupan kita, untuk kita dibawa untuk lebih lagi dekat kepada Tuhan, karena Tuhan itu adalah Roh penolong. Ya, kalau kita wujud secara manusia pada saat ini, kita tidak bisa melihat, ya. Tetapi lewat pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, bahwa Yesus selalu hadir di dalam hadiratnya, di dalam pujian kita memuji dan menyembah kepada Tuhan. Namun sebelumnya juga Yesus memberikan sukacita waktu belum mereka naik ke surga kepada murid-muridnya. Kita akan baca di dalam Lukas 24 ayat 50. Demikian firman Tuhan, kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya, ia ini adalah Yesus, memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ya, garis bawahi. Dan ketika Yesus sedang memberkati mereka,
ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Yesus sebelum mereka terangkat memberkati murid-muridnya, luar biasa ya. Mereka sujud menyembah kepadanya, kepada Tuhan, lalu mereka pulang ke Yerusalem sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Mereka pulang dengan sukacita karena dia diberkati oleh Tuhan Yesus. Sebelum dia naik ke surga, dia memberkati, lalu muridnya sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka kembali ke Yerusalem, mereka kembali ke bait Allah dengan bersukacita, dan mereka ada di dalam bait Allah memuliakan Allah. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga berpesan kepada murid-muridnya, ia diberkati, dia bersukacita, dan dia ada di dalam bait Allah memuliakan Allah. Biarlah kita juga memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita tetap ada di dalam bait-Nya Allah. Kita tetap senantiasa memuliakan Allah. Walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, kita memuliakan Allah, kita menyembah kepada Allah. Karena dia sudah memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dia sudah menyediakan tempat bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan dia akan kembali mengambil anak-anaknya yang sudah diselamatkan, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ada janji yang Tuhan berikan, bahwa di rumah Bapakku banyak tempat kediaman. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah pesan ini kita senantiasa boleh menyembah kepada Tuhan. Walaupun kita tidak bisa beribadah bersama-sama pada saat ini, biarlah kita tetap memuji dan menyembah kepada Tuhan. Kita mencari hadirat Tuhan. Di situ Roh Allah akan hadir di dalam setiap kehidupan kita masing-masing di rumah untuk memuji dan menyembah kepada Tuhan. 2-3 orang bersekutu dikatakan firman Tuhan, aku ada di tengah-tengah kamu. Kita terlalu yakin di keluarga kita, walaupun hanya sedikit atau banyak, ya Tuhan hadir kalau kita memuji dan menyembah kepada Tuhan. Kita berbicara tentang hal firman Tuhan, tentang hal Yesus. Yesus ada di tengah-tengah pembicaraan kita. Seperti waktu Kleopas dengan temannya mereka berjalan ke Emmaus. Dia berbicara tentang kebangkitan Yesus. Yesus hadir, tapi mereka tidak nampak karena mata mereka terhalang. Kita boleh melihat bagaimana Tuhan itu begitu baik di dalam setiap kehidupan murid-muridnya. Selalu menampakkan dirinya berulang-ulang. Dia tidak mau mengecewakan murid-muridnya. Walaupun dia sudah mati, dia sudah bangkit, dia menampakkan diri bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Juru Selamat yang rela mati berkorban untuk dosa kita manusia. Di dalam pesan-pesan ini Bapak, Ibu, Saudara, kita boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Walaupun kita ibadah di rumah, dan nanti setelah ibadah 10 hari, saya menghimbau kepada seluruh jemaat GPPS Talitha Kumi mengadakan 10 hari di rumah masing-masing. Membaca Alkitab, terlebih pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Mencari hadirat Tuhan. Undang Roh Allah di dalam rumah tanggamu, di dalam pribadimu masing-masing. Karena firman Tuhan dan Roh Tuhan yang akan mengangkat kita ke surga. Bukan dengan keadaan titel kita, kedudukan kita, pangkat kita, harta kita. Tidak ada yang kita bisa banggakan. Kalau Tuhan akan datang kali yang kedua mengangkat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya hanya roh dan firman-Nya yang dapat mengangkat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Biarlah selama 10 hari kita beribadah di rumah kita masing-masing. Ada doa, kita tidak bisa berdoa bersama-sama di gereja, tapi kita berdoa masing-masing, keluarga per keluarga, setiap hari membaca firman Tuhan, memuji dan menyembah kepada Tuhan. Dan saya menghimbau ke semua GPPS Talitha Kumi membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul ayat yang pertama sampai 10 hari, 10 ayat ya, 1 hari 1 pasal bersama-sama dengan keluarga. Walaupun tidak direnungkan
tapi saudara membaca firman Tuhan. Kalau saudara mendapat ayat, saudara berdoa kepada Tuhan, minta tuntunan, pimpinan kuasa Roh Kudus menyertai di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Maka di situ Bapak, Ibu, Saudara merasakan ada perubahan-perubahan. Roh Kudus akan berkarya di dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, Saudara. Menjadi saksi Tuhan dimanapun Bapak, Ibu, Saudara dan saya berada. Biar kita tambah hari tambah dekat kepada Tuhan. Masalah boleh datang, penyakit boleh datang, tantangan boleh datang dalam hidup kita. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kasih setianya. Dia memberikan roh penolong, roh penghibur di dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Dia yang membantu dan menolong, memberikan kekuatan yang baru. Ya. Manusia semua terbatas, tapi Roh Kudus tidak pernah membatasi. Kalau kita memuji dan menyembah kepada Dia, Dia selalu hadir di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Pada saat ini juga kita tidak bisa bersama-sama beribadah, tapi kita memuji dan menyembah kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan kita setiap hari membaca firman Tuhan. Setiap doa kita kepada Tuhan, keluarga per keluarga, maka kita dibaharui hari ke sehari. Hati dan pikiran kita diubahkan senantiasa oleh kebenaran firman Tuhan. Bila Roh Kudus yang senantiasa boleh menerangi di dalam sepanjang kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Kita boleh baca di dalam Kisah Para Rasul ayat yang pertama sampai yang ke-7. Roh Kudus dijanjikan, "Hei Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup." Ya, garis bawahi ini firman Tuhan. Ya, dikatakan tanda Ia, yaitu Yesus, membuktikan bahwa Yesus hidup, sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Yesus selalu memberitakan tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian. "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Ya. Ini pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita pada saat ini juga. Lewat perkataan Yesus kepada murid-muridnya, Ia melarang meninggalkan Yerusalem. Yerusalem adalah tempat persekutuan. Yerusalem adalah tempat beribadah kepada Tuhan. Disitulah Dia menantikan janji Bapa. Yang dikatakan Yesus, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air." Ya. Kita membawa jiwa-jiwa percaya kepada Tuhan, membaptis dengan air dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus. Rohnya Dia sendiri, Rohnya yang kudus hadir di dalam setiap kehidupan kita, memulihkan kehidupan kita menjadi baru di dalam Dia. Maka ada sukacita, ada kekuatan. Di mana kita takut dan bimbang, Roh Kudus itu yang memberikan penghiburan, kekuatan. Bersama Yesus kita dapat melakukan perkara yang besar. Amin, Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Tuhan Yesus janjinya tidak pernah berubah. Kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang, sehingga selama-lamanya. Kita yang sering-sering kali mengubah pikiran kita, hati kita. Tapi mulai saat ini biarlah kita minta Roh Kudus membaharui hati dan pikiran kita. Kita minta Roh Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Supaya Roh Tuhan ini yang memimpin dalam setiap langkah-langkah hidup kita, melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, hal-hal yang menyenangkan hatinya Tuhan. Karena masanya sudah dekat. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Tapi kita boleh melihat bagaimana yang sudah disaksikan murid-muridnya. Dia naik ke surga dan Dia juga akan kembali seperti waktu mereka naik ke surga. Tidak ada satupun orang yang tahu akan kedatangan Tuhan. Tapi kita tetap senantiasa berjaga-jaga, setia
dan taat kepada Tuhan. Amin firman Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, Saudara dan saya di dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita tetap senantiasa melakukan 10 hari doa di rumah masing-masing, pujian, penyembahan, dan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul ayat pertama sampai 10 hari, ya, satu pasal di tengah-tengah keluarga. Dan saudara tidak bisa merenungkan, tapi saudara berdoa kepada Tuhan. Ayat apa yang saudara dapat di dalam 10 hari saudara berdoa di rumah masing-masing. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kembali lagi Tuhan, kami mengucap syukur dalam akhir firman Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Biarlah Allah Roh Kudus meteraikan dalam setiap kehidupan kami masing-masing, sehingga kami boleh taat dan setia seperti murid-murid. Apa yang dikatakan Yesus, janji Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak meninggalkan persekutuan, karena dalam persekutuan adalah janji-Mu, firman-Mu yang hidup, yang dapat mengubah setiap hati dan pikiran kami menjadi baik sama seperti Engkau Tuhan. Engkau adalah menjadi patron, Engkau adalah menjadi teladan bagi kami Tuhan, sebagai manusia 100%, sebagai Allah 100%, yang datang ke dalam dunia untuk menebus segala dosa kami, untuk menolong orang yang berbeban berat, orang yang sakit disembuhkan, orang yang lumpuh dapat berjalan, orang yang buta dapat melihat. Kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang, sehingga pada saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam setiap kami jemaat-Mu yang mendengar, bahkan hamba-Mu yang melayani pada saat ini Tuhan. Kau mau urapi jemaat kami, ibadah mereka di rumah masing-masing dengan kuasa-Mu. Tetap menyertai di dalam kehidupan mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati rumah tangga mereka, memberkati anak-anak mereka. Mereka harus bekerja di rumah, mereka harus belajar di rumah, dan melakukan segala sesuatunya. Biarlah Tuhan tutup bungkus dengan kuasa-Mu, hancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan, sakit, penyakit, bala, kutuk Tuhan, sampar. Kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Kami berdoa buat jemaat kami yang berulang tahun, baik bagi Ibu Yosina, Tuhan senantiasa berikan umur panjang, kekuatan, kesehatan yang datangnya daripada Engkau. Tuhan senantiasa menjadi ibu rumah tangga yang taat dan setia, menjadi penolong di dalam keluarga. Berkati dalam pekerjaannya, berkati rumah tangganya, berkati anak-anaknya dapat berhasil. Bahkan saudara-saudara kami yang lain, Mesak pada tanggal 2 Mei Tuhan berulang tahun, berikan umur panjang, kekuatan, kesehatan, rencananya, masa depannya. Tuhan memberkati pekerjaannya, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bahkan saudara-saudara kami yang lain yang kami tidak sebutkan, Bapak Tumanggor kami serahkan ke dalam tangan-Mu, memberkati dalam rumah tangganya, dalam pekerjaannya, dalam segala sesuatunya Tuhan. Apa yang mereka rencanakan boleh dapat berhasil, nama Engkau dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih banyak Tuhan, seluruh jemaat-Mu yang ulang tahun pada saat ini Tuhan. Engkau memberkati kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, sukacita. Bahkan Roh Kudus senantiasa memberikan penghiburan, kekuatan kepada mereka. Tetap senantiasa bersyukur kepada Bapa di surga. Apa yang menjadi kebutuhan, keperluannya Tuhan cukupkan. Berkati tangan-tangan sudah berkorban buat persembahan kasih, buat persembahan pembangunan, persepuluhan. Balaskan berlipat-lipat kali ganda, bukakan tingkap-tingkap langit bagi mereka. Berkati senantiasa dalam kehidupan mereka, masa depan mereka Tuhan, rencana mereka. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Jauhkan daripada segala penyakit corona pada saat ini sedang melanda Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Memberkati juga Pak Toto bersama ibunya dalam keadaan kurang sehat, demam panas. Bahkan jemaat-jemaat yang lain juga dalam keadaan sakit. Tuhan jamah sembuhkan, berikan kekuatan, kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan kemenangan, sukacita, damai, sejahtera daripada Engkau. Bila Roh Kudus memberikan kemenangan, kekuatan, sukacita yang datangnya daripada Engkau, yang dapat menghibur dan menolong dalam setiap hidup mereka. Taruh firman Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Mereka boleh kuat menghadapi segala tantangan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami berkati bangsa kami, negeri kami Tuhan, daerah kami, tangga-tangga kami, samping depan kiri kanan Tuhan memberkati. Tutup bungkus Tuhan daerah kami Tuhan di tempat ini. Biarlah nama Engkau dipuji dan dipermuliakan.
Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas segala firman-Mu yang Kau telah berikan kepada kami. Biarlah boleh bertumbuh, berbuah, berakar, dan di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.